Selamat siang, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta semua peserta yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara Deloitte Impact Day dengan kolaborasi bersama Generasi Damai. Saya Gerald Pramana, MC Anda untuk webinar kali ini. Rangkaian acara hari ini sangat menarik sekali, di mana kita akan membahas mengenai masa depan pendidikan yang berkaitan dengan pemberdayaan guru dalam persiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Wow, jadi semangat sekali ya kita. Nah, pertama-tama mari kita sambut pesan pembukaan Deloitte Indonesia, Ibu Claudia Lau. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Saya Claudia Lau, mewakili segenap partner Deloitte Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan sekalian, atas kesediaan waktunya hadir dalam salah satu rangkaian acara field tour Deloitte Impact Month 2020. Hari ini, Deloitte Indonesia beserta Generation Peace meluncurkan program Generasi Mengajar. Program ini berfokus pada pemberdayaan soft skill seperti kepemimpinan, critical thinking, time management, public speaking bagi para guru Indonesia. Bagi kami, Deloitte, pendidikan merupakan kunci bagi masa depan sebuah bangsa. Karena itulah program Generation Peace ini sejalan dengan komitmen kami, menghadirkan kesetaraan, memberdayakan individu maupun masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Di Deloitte, kami mempunyai program World Class, sebuah program yang bertujuan membekali mereka yang membutuhkan keterampilan yang diperlukan oleh dunia kerja. Kami bercita-cita program kami dapat memberikan dampak positif bagi 50 juta orang di dunia di tahun 2030 nanti. Di tangan Bapak Ibu Guru lah masa depan generasi penerus bangsa Indonesia akan bertumbuh. Bersama dengan Generation Peace, Deloitte Indonesia ingin berkontribusi membantu memajukan sistem pendidikan Indonesia dengan cara menghadirkan program-program yang membantu melengkapi Bapak dan Ibu Guru dengan keterampilan praktis agar dapat menyampaikan materi dan kurikulum belajar yang efektif. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Semoga banyak bermanfaat acara hari ini dan banyak terima kasih. Terima kasih Ibu Claudia atas pesan pembukaannya. Hari ini memang istimewa sekali karena kami akan membahas secara mendalam tentang peran guru dan pendidikan di revolusi industri 4.0 ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, adakah dari antara kalian yang pernah bercita-cita menjadi seorang guru? Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan hadirin sekalian nih untuk menyimak video testimoni dari beberapa guru sendiri terkait menyiapkan generasi masa depan. Sebuah masa di mana segala sesuatu berpusat pada kecanggihan teknologi. Tentu ini memberikan dampak dalam dunia pendidikan. Anak-anak dan guru dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dari cara penyampaian, dari cara penyajian, dari cara berkomunikasi dengan siswa, juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Revolusi industri 4.0 sudah tidak bisa ditawar lagi. Dia sudah ada di depan mata dan harus dihadapi. Tentu dampaknya sangat besar terhadap pendidikan. Dengan adanya keberlimpahan informasi, sekarang seluruh materi pembelajaran dapat diakses, bahkan diunduh dari media-media online yang disiapkan baik oleh pemerintah maupun swasta. Karena itu ke depan, peran pendidikan formal dan peran guru mungkin bisa dianggap tidak penting lagi. I think education, when it comes to the fourth industrial revolution, is being challenged in how education can actually cater to our needs in the future, but also how can it be part of the solution or part of the advancement of not only meeting what's needed, but also in improving and eventually leading towards the fifth industrial revolution.
Dibutuhkan guru-guru yang dapat melihat minat dan kebutuhan siswa, serta mengembangkannya dalam proses pembelajaran. The teacher needs to be flexible. He has to be dynamic in what he does in the classroom. He also needs to be resourceful. The teacher needs to be able to update the kind of things that they are doing, not only following things that work, but also looking for things that have worked and looking for new ideas to integrate to their own lessons. And number 3, teachers also need to be persistent. Guru yang profesional di bidang pengajarannya, guru yang menguasai teknologi dan perkembangannya, guru yang kreatif dan inovatif, guru yang percaya diri dan berkarakter baik, dan guru yang mampu berkomunikasi dan kolaboratif. Guru harus senantiasa untuk selalu mengembangkan diri dari segi kompetensi dan kreatif dalam menemukan metode pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran. Yang pertama, yang paling utama tentu adalah pendidikan karakter. Cirinya adalah pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tekun dan memiliki empati. Saya rasa empati ini perlu penting digarisbawahi di dalam pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme atau isu-isu warga negara global. Artinya bukan hanya di dalam kita mencintai bangsa ini, tetapi kita juga peka terhadap isu-isu yang sedang berkembang di luar sana. Seperti isu-isu global, rasa hormat terhadap budaya yang lain, keterlibatan dalam isu kemanusiaan dan lingkungan. Itu saya pikir penting yang kedua. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini merupakan ciri yang utama menurut saya. Artinya bukan hanya untuk kepentingan informasi pribadi, tapi juga bagaimana dia berrelasi dengan orang lain. Menurut saya seorang guru yang inovatif yang pertama adalah empowering, kemudian yang kedua adalah dinamis, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah berbanggalah. Karakter seorang guru yang inovatif adalah dia selalu siap menghadapi sesuatu. Guru yang inovatif adalah guru yang proaktif, inspiratif, dan kompetitif. Kreatif, sepenuh hati, berwawasan luas. Flexibility, resourcefulness, and persistence. Wah, kata-kata mutiara dari para guru ya. Dan pertanyaan terakhir, apakah para pendidik Nusantara siap menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Memang pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Untuk memberikan sedikit pencerahan terkait pertanyaan utama ini, mari kita sambut salah satu rekan kami dari Deloitte Indonesia yang juga pendiri dari Generasi Damai, Ghea Priyatna, yang akan memberikan perspektif lebih dalam mengenai program uji perdana #Generasi Mengajar dalam menjembatani kebutuhan para pendidik menghadapi segala tantangan revolusi industri 4.0. Apakah kita siap menghadapi revolusi industri 4.0? Mari kita bayangkan kondisi dunia di masa depan pada tahun 2050, tepatnya 30 tahun dari sekarang. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0, kita akan memiliki koneksi yang lebih erat dengan mesin, teknologi, dan ruang digital yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Terlebih lagi, mulai banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh komputer dan mesin. Fenomena tersebut menimbulkan kewajiban bagi manusia untuk dapat beradaptasi dan bersiap untuk mengerjakan segala hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh mesin, seperti interpretasi informasi dan pengambilan keputusan, kemampuan analitik, kritik, serta etis. Dengan demikian, kemampuan dasar manusia yang sangat penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 adalah kemampuan berpikir secara analitik yang mendalam,
kritis, dan kompleks, serta kepekaan terhadap isu kemanusiaan dan keterampilan menjalin hubungan interpersonal yang lebih bermakna. Mari kita renungkan kembali keadaan generasi mendatang 30 tahun dari sekarang. Mereka akan menghadapi berbagai persoalan dunia kerja, berkontribusi untuk negeri, bahkan mungkin memimpin dunia pada tahun 2050. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apakah generasi anak bangsa akan siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan jauh lebih kompleks pada 30 tahun mendatang? Apakah kita telah memberikan sarana dan pendidikan yang tepat untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan tersebut? Data PISA, PIAAC, dan data produktivitas nasional menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat berinteraksi dengan informasi secara baik dan optimal. Sebagai gambaran, hasil tes PISA menyatakan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat literasi paling rendah di ASEAN dan tingkat 10 terakhir di dunia. Kemudian, data survei PIAAC dari OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi orang dewasa di Indonesia pada tahun 2018 setara dengan anak SMP di Skandinavia atau Eropa Utara. Hal ini juga didukung oleh data produktivitas nasional yang dikeluarkan oleh Japan External Trade Organization yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia tidak optimal. Keterampilan literasi bukan hanya kemampuan untuk menghubungkan kata, tapi juga kemampuan memahami, menghubungkan, serta berinteraksi dengan informasi secara bermakna. Masyarakat Indonesia tidak mampu untuk menganalisa, menggambarkan, dan membangun informasi secara mendalam. Tanpa adanya kemampuan-kemampuan tersebut, masyarakat tidak dapat menghadapi tantangan dalam memahami teks, menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang akurat, serta mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Rendahnya kemampuan literasi dan pemikiran analitik pada anak-anak dan dewasa dapat menimbulkan siklus yang berakibat pada rendahnya produktivitas nasional di masa depan yang akan menyebabkan perkembangan ekonomi yang stagnan, dilihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat, mobilitas sosial, peluang ekonomi, dan tingkat toleransi. Padahal, untuk menghadapi revolusi industri 4.0, keterampilan-keterampilan ini harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang akan memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Bagaimana agar Indonesia dapat terbebas dari siklus ini? Bagaimana kita dapat mempersiapkan bangsa dan anak-anak di masa depan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Siapakah yang memiliki kemampuan dan pengaruh besar dalam membentuk pola pikir generasi masa depan? Jawabannya adalah guru. Kualitas sistem pendidikan tidak bisa melebihi kualitas para guru. Kurikulum yang selaras dengan standar internasional dipasangkan bersama program literasi murid yang baik dan digabungkan dengan program pelatihan literasi guru yang rendah tidak dapat membangun kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Sedangkan kurikulum yang selaras dengan standar internasional dipasangkan dengan program literasi murid yang baik dan didukung dengan program pelatihan literasi guru yang optimal akan dapat membangun kesiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Telah terbukti di berbagai negara bahwa budaya sekolah yang memberikan banyak kesempatan pengembangan profesional bagi guru akan menuai hasil murid-murid yang memiliki performa akademis dan literasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, untuk mempersiapkan murid dan guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0, kita harus dapat memperbaharui metode pengajaran dan memberdayakan guru untuk membantu murid dalam mengejarkan pemikiran kritis, literasi yang efektif, kemampuan dalam berinovasi, dan menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan para murid. Guru seperti apa yang siap mengangkat generasi masa depan menghadapi revolusi industri 4.0? Jawabannya adalah guru yang inovatif dan kreatif,
siap menjadi fasilitator, mentor, dan perancang metode pembelajaran yang baru, serta siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Data Thalys menunjukkan bahwa guru yang lebih sering berkolaborasi, lebih sering menggunakan praktik pengajaran inovatif di kelas, merasa lebih percaya diri dan efektif dalam mengajar, serta lebih puas dengan pekerjaan mereka. Hal yang mudah diajarkan dan mudah diuji adalah hal yang juga mudah dirubah menjadi digital dan terotomatisasi. Guru seringkali merasa khawatir apabila harus mengajarkan sesuatu yang baru dan tidak pernah diajarkan sebelumnya. Padahal, dinamika pembelajaran tersebut dibutuhkan oleh murid untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara analitik. Sebagai contoh, dulu kita dapat mempercayai sumber data dan mencari informasi dari buku atau ensiklopedia. Sekarang, hal tersebut telah bergerak ke arah digitalisasi dan kita dapat mencari informasi dari internet. Dengan kemudahan akses dalam mencari informasi, kita juga harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memilah-milah jawaban yang benar dan salah, dan mana yang memberikan informasi akurat dan berkualitas untuk pengambilan keputusan. Kreativitas dan pemikiran kritis adalah hal mendasar untuk menyokong kemampuan literasi yang optimal dan membutuhkan lingkungan belajar yang dinamis dan berbeda dari sebelumnya. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan pemikiran kritis murid yang terus berkembang, kemampuan bertanya yang lebih mendalam, cara berinteraksi dan belajar yang dinamis, para guru harus memiliki itikat di antaranya, keinginan dan ruang untuk berinovasi, belajar, dan bertanya, menciptakan ruang untuk bertukar pikiran, terkoneksi, berkonsultasi, dan menguasai keahlian masing-masing, dan merancang sarana untuk menerapkan kegiatan literasi dan berpikir kritis yang lebih efektif di dalam kelas pada setiap tahapan pembelajaran. Dengan sarana yang tepat, guru dapat mewujudkan potensinya menjadi pahlawan bangsa. Guru memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan. Satu guru memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 20 murid di setiap kelas, 20 guru dapat mempengaruhi 400 murid, dan 1000 guru dapat mempengaruhi 20.000 generasi masa depan yang terinspirasi setiap tahunnya. Kami ingin membantu Anda sebagai guru untuk menjadi sosok pengajar terbaik dalam membangun sistem pendukung yang kuat sehingga setiap guru akan memiliki sarana yang tepat untuk berinovasi, bertukar pikiran, dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan literasi dan pemikiran kritis dari generasi masa depan. Anda dapat memilih program yang tersedia, antara lain, program pembelajaran yang teacher-centric yang dapat diakses secara gratis dan khusus diciptakan untuk pendidik agar dapat mengembangkan semangat pembelajaran dan keunggulan Anda sebagai pengajar. Dan mendapatkan akses perpustakaan digital sebagai metode dan ragam kegiatan pembelajaran inovatif dari seluruh dunia sebagai referensi dan unsur inspirasi pengajaran Anda. Serta memperluas koneksi dan jaringan dengan pendidik Nusantara lainnya, di mana Anda dapat dihubungkan dengan sesama pengajar dari Sabang sampai Merauke untuk kesempatan berkonsultasi, bertukar pikiran, sehingga dapat menerapkan pelajaran materi kelas secara optimal dan secara bersamaan membangun pemikiran kritis dan kemampuan literasi siswa dalam setiap kelas. Program kami memiliki fokus khusus untuk pengembangan potensi para guru dan penerapan dalam mendorong pemikiran kritis dan literasi siswa secara menyeluruh. Program kami merupakan program yang sangat kolaboratif, di mana seluruh materi pengajaran dan etalase diciptakan untuk guru dengan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi pendidikan yang ahli. Bersama kami, Anda dapat membuat perubahan dengan menguji program perdana kami dan beri kami masukan dengan mendaftarkan diri Anda di website kami. Dan menjadi mitra kami, Anda dapat mendaftarkan diri atau institusi Anda sebagai knowledge partner atau mitra pembelajaran, duta guru dan mentor, atau sebagai mitra komunitas.
Bantu kami berinovasi dan memperbarui metode pembelajaran dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bersama-sama kami dapat memberdayakan guru, menginspirasi generasi, dan mentransformasi bangsa. Amazing presentation, pesan yang sangat inspiratif ya. Semoga para hadirin yang berprofesi sebagai guru atau bagian dari institusi pendidikan atau bahkan penggiat pendidikan bisa bergabung menjadi mitra dengan Generasi Damai dalam mengembangkan program uji perdana #generasi mengajar dan memajukan tingkat literasi serta kesiapan anak-anak kita menghadapi dunia di masa depan. Nah, melanjuti topik pentingnya peran guru ini, saya semangat sekali untuk memasuki bagian utama dari acara kita hari ini, yaitu dialog yang ditunggu-tunggu dengan Bapak Iwan Syahril, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo semuanya, selamat bergabung bersama saya, Ghea Priyatna, dan hari ini memang kami sudah berada di puncak acara dari launching pilot program Generasi Mengajar, dan kami telah kehadiran sosok yang sangat istimewa hari ini. Kami akan memasuki dialog dengan Bapak Iwan Syahril. Dia merupakan Direktur Jenderal dari Tenaga Guru dan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami akan mendiskusikan topik yang mungkin memang bisa dianggap topik menggelegar, yaitu topik terkait dengan revolusi industri 4.0. Tapi memang benar-benar ini adalah sesuatu yang mudah ada di depan mata. Mungkin bisa kita langsung masuk ya Pak ya di pertanyaan pertama. Apakah visi masa depan pendidikan di Indonesia terkait dengan revolusi industri 4.0 Pak? Dan khususnya terkait kerangka pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa dan kompetensi utamanya agar siap membentuk masa depan mereka. Mungkin Bapak bisa tanggapi. Terima kasih Mbak Ghea dan terima kasih atas kesempatannya. Ini forum yang sangat luar biasa sekali, saya sangat apresiasi. Visi kita, visi pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan zaman, yaitu yang sering disebutkan, digaungkan sebagai revolusi industri 4.0 adalah yang sudah sering disebutkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar? Simpelnya itu Merdeka Belajar itu gini, visi dari Merdeka Belajar itu adalah kepada murid. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua rakyat Indonesia, terutama para murid-murid yang saat ini sedang ada di sekolah.
Jadi ini adalah fokus utama dan memang inspirasinya sebenarnya adalah dari Bapak Pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa visi pendidikan itu harus berfokus kepada murid. Itu sangat penting sekali. Jadi bukan kepada, jadi kalau misalnya dalam konteks profesional gitu ya, dokter ya part yang orientasi utama adalah kepada pasiennya. Jadi seorang pengacara adalah pada kliennya. Jadi guru itu adalah kepada muridnya. Jadi itu perlu kita hadirkan dan kita kuatkan. Dan Merdeka Belajar ini bukan saja pada gurunya, tapi semua pemangku kepentingan itu visinya adalah kepada murid dan pembelajarannya. Nah, bagaimana yang kita maksud dengan fokus kepada murid ini? Kita ingin setiap anak di Indonesia itu tumbuh kembang secara holistik. Jadi tidak secara timpang, tidak secara kognitif saja, tapi secara keseluruhan. Kita memiliki profil pelajar yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa komponen di sini. Kalau disatukan semua komponen itu, profil pelajar Pancasila ini adalah ingin membentuk SDM-SDM unggul di Indonesia, pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, namun memiliki tetap nilai-nilai berakar kepada Pancasila. Jadi kita melihat bahwa kita, tantangan zaman, tapi karakter kita sebagai bangsa Indonesia tetap merupakan hal yang paling penting di situ juga. Jadi misalnya apa? Yaitu SDM-nya harus mandiri. Jadi self-regulated, lalu kemudian dia kritis tadi yang sudah bagian sebutkan tadi, bernalar kritis, kreatif, lalu kemudian gotong royong. Gotong royong ini merupakan kalau di 21st century skills kita melihat kalau ada collaboration, communication gitu ya, mungkin ini bisa masuk ke dalam gotong royong, tapi kita melihat ada semacam kekhasan yang menjadi kekuatan dari gotong royong ini, yaitu ada rasa empati sosial, social empathy and social responsibility, bahwa kita tidak bisa baik sendirian, kita harus membuat sama-sama, kita bareng-bareng maju, dan kalau ada yang masalah kita juga bantu bersama-sama sehingga kita bisa terus makin kuat ekosistemnya. Itu adalah filosofi dari nenek moyang bangsa Indonesia yang luar biasa hebatnya, dan menurut saya dan menurut kami itu hal yang paling penting yang harus kita kuatkan. Lalu berkebinekaan global citizenship, melihat keragaman sebagai sebuah kekuatan, tidak saja dalam konteks nasional tapi juga secara global gitu. Jadi itu penting sekali melihat mengapresiasi keragaman, dan selanjutnya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi believe in God itu sangat khas Indonesia sekali juga, dan noble character. Jadi karakter-karakter yang menekankan kepada akhlak mulia yang kepada sesama, baik itu juga bukan sesama makhluk hidup saja, manusia saja, tapi juga makhluk hidup lainnya, dan kepada bumi juga harus kita berakhlak mulia. Untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi itu komponen dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian saya juga ingin menekankan di sini bahwa kita sudah berubah ya orientasinya dari fokus kepada ujian nasional yang fokusnya itu kepada mapel. Fokus bagaimana kita mengakses hasil belajar murid. Kalau kita fokus kepada murid dan tumbuh kembangnya secara holistik itu, kita juga melihat apa yang penting bukan lagi kepada konten. Kalau dulu kan UN itu kan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan, konten based. Sekarang kita lebih fokusnya kepada kompetensi based, dan kita menyasar the minimum kompetensi yang harus ada dan penting, yaitu literacy, numeracy, dan karakter. Ini kompetensi yang lintas mapel dan fleksibel. Mau zaman berubah kayak gimana aja nanti, tetap literacy, numeracy, and the character itu adalah hal yang sangat penting dan akan membawa added value, nilai kompetitif kepada SDM-SDM kita. Jadi murid tumbuh kembangnya, dan kita fokus kepada hal yang fleksibel tapi foundational yang bisa membantu anak-anak kita menjadi SDM unggul untuk membawa Indonesia emas gitu. Ya, ini sebenarnya yang dibahas itu core competencies gitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang benar-benar core competencies. Banyak sekali topik yang tadi Bapak sentuh itu yang sebenarnya memang konsep-konsep yang mungkin dulu itu tidak terlalu ditekankan atau tidak banyak yang ketahui. Contohnya yang saya sangat suka sekali dari jawaban Bapak itu yang terkait dengan kepedulian dengan lingkungan atau kesehatan dari climate, itu sebenarnya semua yang memang sudah dianggap sebagai keterampilan unggul juga ya Pak di masa depan gitu. Maksudnya ini ada bagian dari kepedulian masyarakat dan anak
masa depan bangsa yang mereka juga harus dibangunkan gitu dari dalam diri mereka sendiri, dan harus dilatih kepeduliannya, karena itu memang bagian dari tujuan pendidikan juga ya Pak. Jadi memang untuk membangun core competencies mereka agar mereka bisa berkompetisi dan sukses bekerja di masa depan, tapi juga untuk membentuk dunia yang lebih baik di masa depan mereka sendiri. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, ini mungkin sebenarnya memang betul fokusnya adalah kepada murid, karena kan memang anak-anak inilah yang akan menjadi pemimpin di dunia yang masa depan di tahun revolusi industri 2050 gitu ya Pak. Menurut Bapak ini apa sebenarnya peran guru dan visi Indonesia terkait dengan peran guru dalam membentuk generasi masa depan ini? Terima kasih Mbak Gia. Dari semua studi-studi secara comparatively gitu ya, across the globe, peran guru itu sangat luar biasa penting. Sebuah sistem pendidikan itu baik atau buruk itu yang faktor terbesar itu adalah kualitas gurunya. Karena itu memang guru ini adalah komponen yang terpenting dari sebuah sistem pendidikan yang harus kita terus kuatkan tentunya. Dalam konteks guru ini, kalau kita berpijak kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, bahwa seorang guru itu pertama harus menjadi teladan. Dia harus jadi teladan. Itu filosofi seorang guru. Konsekuensi jadi seorang guru adalah menjadi seorang teladan. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, pembangkit semangat, motivator. Jadi dia membangunkan semangat, bukan mengecilkan semangat, bukan melemahkan semangat, tapi membangun semangat. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu adalah pemberdaya. Jadi membentuk kemandirian sehingga murid-muridnya merdeka. Teladan, penguat semangat, dan pemberdaya. Itu adalah tiga fungsi guru yang menurut saya itu luar biasa jeniusnya ya Bapak Pendidikan kita ini, yang sangat simpel, tapi itu esensial, makna dan lintas zaman. Mau itu dia bilang di tahun 22, mau dia bilang tahun 45 atau sekarang tahun 2020, menurut saya masih sangat relevan dan akan terus relevan. Karena ini adalah kunci dari seorang guru. Ketika kita bilang guru itu harus bisa apa gitu, dia harus jadi teladan. Jadi tadi profil pelajar Pancasila sebelum itu diterapkan kepada murid lah, gurunya juga gimana. Jadi gurunya juga harus bisa menjadi teladan dari bentuk karakter apa yang kita inginkan di murid-murid kita. Lalu dia akan menjadi pembangkit semangat kepada murid-muridnya untuk bisa mengadopsi nilai-nilai tersebut, dan akhirnya dia membentuk kemandirian, memberdayakan. Jadi supaya mereka pun bisa, karena murid itu, anak itu kan unik ya. Jadi tidak bisa semuanya itu one size fits all. Jadi ada kemungkinan itu akhirnya jadi, betul. Jadi dia, guru tidak akan istilahnya gini, kalau Ki Hajar itu istilahnya gini, kalau dia bibitnya itu padi, tumbuhkanlah dia jadi padi yang terbaik. Jangan menumbuhkan padi berharap itu menjadi kopi, dan jangan pula menumbuhkan kopi dengan ilmu padi, nggak nyambung, kopinya nggak akan jadi. Jadi setiap anak itu punya journey-nya tergantung pada bibitnya. Jadi tugas bagi seorang guru ketika Tuturi Handayani itu adalah memberdayakan mereka supaya mereka menjadi the best of they can be based on the bibit yang sudah jadi kodrat dari penciptaan dari Tuhan gitu. Nah ini menurut saya adalah kalau kita lihat dari kerangka Ki Hajar Dewantara tersebut adalah itu. Nah yang juga terpenting menurut saya, kompetensi guru di abad ini, terutama dalam menghadapi revolusi industri yang sebenarnya sudah terjadi ya, bagi kalau menurut saya sih kita bukan akan, ini sudah sedang sekarang, ini sedang di dalam. Ya, Pak. Kita ada di dalamnya sekarang, dan kita akan mungkin makin kompleks ke depannya nanti, yaitu yang dibilang oleh Alvin Toffler, yaitu the ability to learn, unlearn, and relearn. Jadi kemampuan untuk terus belajar, pembelajar sepanjang hayat, dan unlearn ya. Unlearn ketika sesuatu yang sudah tidak relevan ya kita harus kemudian meninggalkan dan kemudian coba untuk cari yang hal yang lebih relevan lagi, relearn. Ini merupakan menurut saya harus dicontohkan, balik lagi jadi konsep teladan itu oleh guru. Jadi harus menjadi sebuah cara bagi seorang guru untuk beroperasi, karena
kalau kita bicara konten, konten is everywhere now kan. Sekarang ini konten itu ada di mana-mana gitu. Jadi peran guru itu nanti lebih seperti menjadi coaching, seperti mentor bagi murid-muridnya, dan dengan semua seperti sekarang ya, seperti sekarang ini kita semakin terbiasa dengan menggunakan teknologi. Karena itu peran guru sebenarnya sekarang ini sedang dilatih nih. Kita terdisrupsi ya, walaupun ini bukan terdisrupsi dengan kondisi ideal ya. Karena ada masalah kesehatan di situ dan multidimensional terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Namun menurut saya ini sedang dalam pelatihan untuk mengadopsi cara baru bereksperimentasi dengan berbagai cara supaya bisa menemukan solusi yang mungkin belum tentu efektif dan terus bereksperimentasi kita saat ini di bidang pendidikan dan sektor lainnya. Namun ini menurut saya adalah hal yang paling penting, kemampuan untuk terus mencoba ide-ide baru, keluar dari pakem-pakem rutinitas kebiasaan menjadi sebuah ekosistem yang lebih inovatif gitu, di mana berani mencoba ide-ide baru, berani mengambil resiko dan terus meredefinisi peran kita tuh apa sih sebenarnya sebagai seorang pendidik ketika ekosistemnya seperti ini, di mana kalau nanti mudah-mudahan COVID segera berakhir, content is everywhere gitu. Jadi peran guru tuh lebih kepada memberdayakan murid-murid sebagai coach, karena kalau konten, kalau dulu kan memang guru adalah yang sumber pengetahuannya karena akses sangat terbatas. Kalau sekarang sudah berbeda kan, jadi kita bergerak pada hal yang mungkin bisa jadi lebih kompleks, kita bisa bergerak pada hal-hal yang lebih sifatnya penggabungan antara berbagai space ya, jadi misalnya lingkungan di sekolah dengan lingkungan masyarakat melalui project base gitu, itu mungkin bisa jadi jauh lebih memungkinkan dibandingkan dulu karena fokusnya kepada konten. Karena guru mau sehebat apapun udah pasti kalah lah sama Mbah Google kalau mau dalam hal konten gitu. Itu udah nggak bisa lah itu. Artinya tetap ya konten tetap guru harus menguasai tentunya, tapi bukan berarti itu jadi andalan utamanya adalah gurunya, karena bisa dari mana saja murid bisa jauh lebih pintar dalam hal konten daripada gurunya. Iya benar Pak, jadi keterampilan unggul itu bukan saja hanya yang mengetahui seluruh informasi ya, tapi keterampilan untuk bisa mengolah dan mencari dan memverifikasi informasi dan berinteraksi dengan informasi itu secara bermakna. Karena memang benar kata Bapak, Bang Google itu udah tahu semuanya. Jadi kita bisa sekali search, kalau zaman dulu mungkin hanya harus menggunakan ensiklopedia atau seperti Bapak bilang, bertanya kepada satu atau dua guru untuk mengetahui jawabannya, tapi sekarang kita bisa dengan Bang Google bisa dapat 2 juta jawaban, lalu setiap anak ini mungkin harus melatih keterampilan baru, yaitu mereka harus mengerti bagaimana cara mengolah informasinya, dan itu memang salah satu concern dalam kesiapan anak-anak di zaman sekarang dan di masa depan menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Nah, mungkin terkait dengan apa yang Bapak sebut, jadi memang kita sudah punya fondasi filosofi yang sangat indah ya, kata-kata mutiara itu terkait dengan apa sih peran guru, yaitu mereka harus yang teladan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Pak, terkait dengan kompetensi utama yang di kedepannya akan menjadi sangat penting, yaitu terutama dengan berinteraksi dengan informasi secara bermakna. Itu menurut Bapak pelatihan seperti apakah yang harus kita dukung bagi guru agar mereka bisa mengcoaching dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih dinamis lagi agar anak-anak memang bisa unggul dalam keterampilan itu. Sebenarnya ada beberapa layer ya dalam pelatihan itu. Jadi kalau pelatihan seperti apa, saya mungkin agak step back sedikit sebelumnya. Ada yang masalah tidak tahu, kemudian diberitahu, dan kemudian menjadi tahu. Ada masalah tidak mau, lalu diberikan ekosistem untuk membangun kemauan, lalu kemudian bisa berkemauan terus secara mandiri, menguatkan kemauan. Ada masalah kemampuan, jadi ketika sudah tahu, mau mencoba, lalu kemudian masalah kemampuan itu adalah masalah
teknis pelaksanaan dan sebagainya. Jadi kemudian membuat lebih mampu. Menurut saya kita harus bergerak di 3 dimensi ini dalam konteks belajar, termasuk belajarnya guru. Kalau bagi saya sebenarnya lebih bukan pelatihan tapi pendidikan, karena pendidikan itu dan pendidikan guru itu dari hulu ke hilir, dari awal dia berkarir sampai dia pensiun. Kalau menurut saya seringkali kita langsung mengarah kepada kemampuan. Jadi kemudian kita membuat mereka, oh gini nih caranya gitu. Tapi sebenarnya, dan kemudian ya tahu dan mampu gitu. Tapi maunya ini yang menurut saya yang paling mahal. Untuk bisa mau itu merupakan sebuah hal yang luar biasa mewahnya menurut saya. Karena membangun kemauan itu, apalagi dalam kultur di Indonesia, kadang-kadang ya kita lebih sering kalau dalam istilah di Jawa itu drimo gitu ya. Kurang fight gitu, kurang gigih untuk dan kadang-kadang kurang berani untuk bermimpi juga ya. Jadi mau itu untuk melihat bahwa saya ingin untuk mencapai sebuah level yang sangat luar biasa. Kadang-kadang dalam konteks sosial sering dicemooh atau ditertawakan, ngapain sih ngoyo-ngoyo banget gitu, lah biasa-biasa aja gitu. Nah ini yang kita lihat menurut saya sebuah kita harus membangun ini dalam konteks pembelajaran guru, bahwa membangun kemauan, membangun semangat untuk bisa memiliki kemampuan. Nah, ada hal yang positif di masa pandemi, Mbak Gea, menurut saya pada saat ini yang luar biasa hebatnya. Memang pandemi membawa banyak sekali kesulitan-kesulitan. Namun ada tantangan yang kemudian menjadi peluang pembentukan mindset baru di ekosistem guru-guru kita. Saya tidak pernah melihat sebuah gerakan belajar yang luar biasa oleh guru-guru Indonesia yang terjadi di masa pandemi ini. Ini adalah hal baru. This is really new. Gerakan belajar yang luar biasa. Kami kemarin misalnya meluncurkan sebuah program. Jadi 1 bulan sebelumnya ada kurikulum darurat gitu ya. Lalu yang di follow up dari Direktorat Jenderal saya adalah membentuk sebuah pelatihan basic lah untuk bagaimana guru-guru bisa menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi ini. Jadi namanya seri program guru belajar seri masa pandemi. Nah, dalam waktu 10 hari Mbak Gea, dalam waktu 10 hari itu sudah terdapat 100.000 guru yang sign up secara volunteer. Wow. Bukan karena instruksi ini adalah program dari Kemendikbud harus dilaksanakan gitu ya. Ini kita cuma memberikan informasi. Kita dengan kayak di sosial media, di WhatsApp gitu ya, dan jaringan lainnya. Jadi sifatnya itu betul-betul kayak kita marketing program gitu. Itu bisa 10 hari itu bisa 100.000. Sekarang tuh angkanya udah 150.000. Sekarang berarti belum sampai, ini udah 2 mingguan lah, belum sampai minggu ketiga selesai. Nah, poin saya adalah COVID ini membentuk sebuah kebiasaan baru guru-guru kita untuk pertama berani untuk mencoba ide-ide baru dan kemudian belajar, mau untuk belajar. Jadi kemauan untuk belajar itu yang bukan karena perintah, bukan karena ada surat tugas lalu kemudian pergi ke sebuah pelatihan, tapi karena mereka butuh. Jadi mereka butuh curious, ada keingintahuan, lalu kemudian juga kebutuhan. Saya harus bisa apa nih? Oh, ada program nih, yuk belajar. Dan ini sebenarnya terjadi di banyak simpul-simpul setiap hari di Indonesia, banyak sekali. Menurut saya inilah bentuk gerakan belajar, karena kita juga ada sebuah ini lagi modelnya crowdsourcing. Waktu di awal pandemi di bulan April kita bentuk sebuah gerakan guru berbagi namanya, di mana waktu itu kita menyadari bahwa COVID ini berbeda-beda kan kondisinya di Indonesia. Memang kita memiliki panduan menghadapi COVID yang kita keluarkan gitu, tapi kan panduan kan sangat asumsinya sangat one size all lah. Kalau ada opsi ya, kalau ada opsi ya mungkin opsinya sedikit. Sementara kan kondisi itu terus dinamikanya berganti-ganti, tantangannya berbeda-beda setiap daerah. Lalu kita berpikir bahwa kita coba untuk membuat sebuah crowdsourcing di mana guru-guru berbagi ide pembelajarannya, lalu kemudian juga bisa mereka berbagi, mereka bisa juga untuk mengambil kan, wah ini ada dari
daerah ini nih kayak cocok sama saya juga. Terus kemudian dia download gitu. Itu di bulan September, saya the last time I check itu sudah ada berapa kali akses ya, 40 jutaan akses dan 10 jutaan lebih download. Itu September, sekarang udah Oktober, udah hampir selesai juga Oktobernya. Berarti itu angkanya udah naik lagi. Poin saya adalah guru-guru Indonesia ternyata memiliki sebuah sikap yang pantang menyerah dalam konteks pandemi ini, yang kemudian menumbuhkan kemauan untuk belajar, dan gerakan belajar ini pada saat ini momentumnya luar biasa hebat. Jadi menurut saya pelatihan kita ke depan itu pertama harus membuat momentum ini terus berjalan. Jadi ini kita harus riding the wave of this momentum dengan sangat strategically. Jangan sampai hilang momentum ini. Jangan sampai hilang, betul. Kita harus perkuat momentum ini, lalu providing opportunities to learn. Jadi bukan sebuah format yang one size fits all, tapi kita harus bisa untuk melakukan diferensiasi terhadap pelatihan guru, dan kita beri mereka sebuah opsi gitu ya. Jadi opsi tidak harus seperti ini caranya, tapi bisa dengan cara yang lain. Tidak harus waktunya bisa beragam, karena kadang-kadang kita nggak nyadar ya, kita di Jakarta bikin sebuah pelatihan, kadang-kadang misalnya hari Jumat nih, hari Jumat kalau di Jakarta jam 10 mungkin masih baik-baik aja, itu yang di Indonesia Timur, di Jayapura udah Jumatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sangat nggak kurang sensitif juga dengan hal kayak gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ketika kita teknologi is definitely enabler, enhancer yang making a difference. 100%. Dan ini yang kita terus ya mungkin juga kita juga diberkah ya. Kalau COVID terjadi 10 tahun yang lalu, belum tentu teknologinya udah sematang ini ya. Dengan sekarang udah cukup matang. Jadi memudahkan buat kita pun juga untuk membuat sebuah platform pembelajaran atau gerakan yang kemudian bisa mendatangkan manfaat bagi guru. Jadi intinya mau dulu. Kalau balik lagi ke poin saya pertama, intinya mau dulu. Kalau udah mau, Bagea, itu udah jalannya udah mudah gitu. Yang nanjaknya itu maunya dulu. Begitu udah maunya udah ada, itu jalannya udah menurun tuh, udah lebih enak gitu jalan. Benar Pak, tapi pandemi ini memang benar ya Kak, kata Bapak itu menunjukkan sebenarnya kemauan dari guru Indonesia tuh potensinya besar banget. Karena memang saya juga sering menemukan nih di Instagram banyak grup dan komunitas guru yang sebenarnya sudah berkembang dan mereka saling berinteraksi dari Sabang sampai Merauke. Mereka juga berkonsultasi dan mereka berkolaborasi. Itu sangat menarik sekali karena mereka juga betul-betul ingin menjadi unggul dan membangun masa depan generasi bangsa yang lebih unggul juga gitu. Kita harus terus kembangkan dan ikuti sebenarnya minatnya kemana gitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak, jadi sebenarnya mekanisme pendukung atau fasilitas pendukung apa saja yang harus kita sudah siapkan dan kita terus bangun, apalagi dengan minat yang sekarang sudah sangat jelas ya terkait dengan pengembangan potensi guru. Menurut Bapak ini mekanisme apa saja yang sebenarnya harus kita siapkan sebagai satu bangsa, baik dari institusi pendidikan ataupun dari pihak swasta atau bahkan untuk para orang tua gitu. Kira-kira menurut Bapak mekanisme dan fasilitas pendukung seperti apa saja yang harus kita bangun sebagai satu bangsa? Baik, saya membayangkan bahwa kita harus menciptakan sebuah ekosistem belajar ya, it's a learning nation, jadi learning community. Kita tidak akan bisa maju tanpa belajar. Jadi sebuah sikap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu menurut saya itu yang menjadi visi besarnya. Nah, bagaimana cara untuk mengarah ke sana? Tentunya pertama kalau dari segi regulator, dari segi pemerintah harus membuat policy, kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ke sana. Bukan ini mungkin ya lebih tepatnya untuk menderegulasi kali ya. Untuk membuat ekosistem regulasi itu lebih kondusif untuk inovasi, lebih kondusif untuk eksperimentasi ide-ide baru, di mana memberi ruang untuk kalau kegagalan bukan kemudian dijadikan sebuah hukuman, tapi malah dijadikan sebuah
hal yang diselebrasi untuk continuous improvement gitu. That's the point of terus untuk belajar gitu. Nah ini saya merasa dalam konteks pendidikan terutama kita ini hidup dalam memang kita tahu kita punya low capacity, tapi didekati selama ini dengan low trust. Jadi sehingga kemudian muncul banyak regulasi untuk driving the behavior towards certain behavior. Jadi perlu regulasi ini untuk kesana lagi, regulasi lagi terus sampai akhirnya karena kita low capacity kan dan low trust. Nah sekarang dengan preskriptif sekali ya Pak. jadi preskriptif karena kita nggak percaya kan dengan memang kapasitasnya memang lemah gitu, tapi caranya dengan low trust. Nah kita coba sekarang dengan melakukan reasonable trust tentunya. Kita nggak naif banget juga, tapi reasonable sehingga bisa memberdayakan ekosistem ini supaya bisa lebih baik lagi. Jadi misalnya yang Mas Menteri kemarin, contohnya ya bagi kampus Merdeka itu yang saya sangat senang banget ya, contoh yang paling juga dekat di hati Mas Menteri, dekat di hati saya juga karena ini terobosan luar biasa. Yang salah satu poin dari kampus Merdeka ada akreditasi, ada pembukaan prodi, tapi yang saya mau ini adalah mahasiswa itu bisa sekarang untuk belajar 3 semester itu di luar prodinya. Jadi misalnya dia mau belajar, dia mahasiswa arsitektur, dia pengen ngambil, dia pengen tahu misalnya dalam tugasnya atau pembelajarannya sebagai seorang calon arsitek, dia melihat bahwa kayaknya tuh ada hal yang menarik dalam konteks musik yang saya tuh kayaknya ingin sebagai seorang arsitek saya pengen tahu gitu. Saya ngambil mata kuliah di sana dan itu bisa difasilitasi. Kampusnya lintas disiplin ya Pak? Lintas disiplin, exactly. Bisa ngambil kemana, bisa keluar kampusnya gitu ya. Jadi nanti mendorong kolaborasi antar universitas juga gitu. Antar disiplin, antar universitas. Dan yang paling keren itu adalah kan 3 semester ini boleh di luar prodi. Kalau mau 2 semester itu bisa melakukan proyek secara mandiri. Jadi misalnya dia mau magang di Deloitte, magang di Telkom, magang di mana ya perusahaan-perusahaan, atau jadi ikut proyeknya Bank Dunia gitu, atau proyeknya lembaga NGO membangun desa selama setahun. Dan it counts sebagai kreditnya. Jadi itu bukan kayak away break dari kuliah, itu dihitung kreditnya, full kredit diberikan kan. Atau ikut jadi mengajar, jadi ikut jadi tenaga pengajar untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang lebih baik di sebuah desa, instead of KKN yang cuma 3 bulan nih bisa 1 tahun dan lebih jelas, dan itu terhubung dengan nanti mungkin apa yang dia ingin investigasi sebagai seorang calon apapun bidang keilmuannya, dan juga dihitung kreditnya gitu. Itu menurut saya itu keren banget karena membuka ruang-ruang untuk berpikir dengan cara yang berbeda, hal yang lebih relevan, membangun network pada si mahasiswa itu real konteks. Jadi belajar itu bukan hanya yang ada di dalam kampus gitu, tapi real dan bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk pembelajaran yang terintegrasi dalam semua di kampus itu. Jadi ini merupakan sebuah bentuk ya atau manifestasi dari bagaimana kita ingin menciptakan sebuah ekosistem yang inovasi tadi. Jadi diberi izin untuk melakukan itu gitu. Jadi sebelumnya itu nggak boleh. Ya bayangin aja bagaimana boleh gitu. Memang ini juga menjadi kritikan-kritikan ya, karena banyak di dunia kampus kan sudah established nih, ya nggak boleh dong. Malah kalau bisa nambah lagi SKS-nya kan gitu. Kalau di itu kan nggak pernah akan cukup kan. Ini malah seolah-olah tuh dikurangi, lalu kemudian diambil bidang ilmu lain gitu. Ini membutuhkan mindset yang berbeda gitu. Kalau di Amerika kan ada liberal arts ya, yang memungkinkan untuk itu. Jadi ini cara berpikirnya tuh kayak gitu. Sebenarnya ada fondasi keilmuannya. Ini nggak cuma mimpi ya, tiba-tiba lalu menjadikan ini, ada fondasinya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Namun memang sistem pendidikan tinggi kita kan lebih bukan ke sana secara ininya. Kan penjurusan langsung dari semester 1 gitu ya. Jadi lebih mendalam, lebih kayak sistem di Eropa gitu. Namun dalam konteks ke depan, apalagi kita tahu hasil inovasi-inovasi itu terjadi karena ada dialog lintas disiplin, karena ada lintas disiplin saling challenge, dan akhirnya menemukan sebuah cara baru. Ya kemarin saya baru dikasih tahu teman, anaknya sudah
bukan hanya biomedical lagi, biomedical teknologi apa gitu. Jadi kayak kuliahnya S1 tapi kayak udah dokter tapi bukan dokter gitu. Tapi udah merge luar biasa tapi canggih sekali gitu dan akan mempengaruhi the practice of medicine gitu. Saya wow gitu. Memang di masa depan itu mungkin ada bidang yang memang memerlukan keterampilan itu yang sebenarnya sudah terintegrasi dari lintas disiplin ya. Betul. Jadi ini jadi bagi kita di regulator tuh harus ke sana berpikirnya gitu. Memang tentunya yang namanya perubahan tidak akan mudah, apalagi sebuah kebiasaan yang sudah lama sekali dan sudah ada dasarnya juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin melihat bahwa tantangan zaman yang kita hadapi pada saat ini membutuhkan sesuatu yang berbeda, kita harus berani mengambil keputusan, lalu kemudian berani untuk bereksperimentasi. Ya namanya eksperimentasi, awal-awal ya kayak Thomas Alva Edison kan nggak langsung percobaan pertama berhasil menemukan bola lampu listrik kan sampai 1000 kali gitu. Jadi harus ada iterasi, terjadi dialog lintas disiplin, terjadi dialog lintas institusi, bahkan lintas kelembagaan gitu ya. Dan nantinya ke dunia kerja pun juga akan luar biasa. Kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan baru, bayangkan anak-anak yang lulus kuliah itu udah punya network, mereka udah punya portfolio pekerjaan gitu ya. Mereka udah juga ngerti secara mental juga lebih siap. Oh dunia kerja itu ternyata seperti ini, profesional itu seperti ini. Saya butuh communication skills lebih bagus, saya butuh berkolaborasi lebih baik dan sebagainya. Itu mereka belajar di situ. Mereka udah dapat mentor-mentor langsung di dunia kerja gitu. Dan kalau itu lintas disiplin itu lebih canggih lagi gitu. Itu menurut saya tuh itu sebuah manifestasi dari bagaimana regulasi bisa mendorong sebuah pembentukan sebuah ekosistem yang lebih dinamis ke arah inovasi. Ya tentunya tidak langsung simsalabim ya, tapi pada saat ini sedang berproses kita supaya ini bisa menjadi sebuah the new normal of higher education in Indonesia. Betul, wow, that's really fascinating Pak. Dan mungkin untuk kalau ini kan memang skalanya agak makro ya Pak, karena kan ini this is like a very high philosophy. Tapi apa yang mungkin bisa dilaksanakan oleh kepemimpinan sekolah kecil itu mungkin bisa dimulai juga dengan yaitu dialog lintas disiplin antar kelas, antar guru, antar sekolah yang mungkin di daerah situ ya Pak. Jadi mereka bisa menciptakan ruang berinovasi yang mungkin skalanya masih kecil, tapi bisa menciptakan suatu ekosistem yang mendukung cara pemikiran yang lintas disiplin itu. Jadi every school itu memang mereka bisa menerapkan konsep ini di sekolah mereka dan di daerah mereka juga ya Pak. Mulai dari skala kecil dulu ya. Kita dalam melakukan inovasi juga tidak akan secara ekspektasi tidak akan langsung melihat bahwa seluruhnya akan bisa bergerak ke arah sana. Kita harus yang pertama, the first and foremost itu adalah the tipping point-nya. Kita harus mendapatkan tipping point, jumlah populasi yang akan terus menjadi yang pertama early adopters. Jadi agent of change-nya early adopters ini yang akan kemudian bergerak ke arah inovasi yang kita inginkan, baik itu di apapun ya. Nah, early adopters di sini yang kalau dari segi kita adalah untuk menciptakan the new generation of leaders di sekolah. Jadi kepala sekolah itu dalam sekarang ini kita sudah mulai menghasilkan, memulai program, hasilnya mungkin tahun depan mulai ada hasilnya. Guru-guru yang fokusnya nanti jadi pemimpin sekolah itu fokusnya itu adalah kepada pembelajaran. Jadi bukan kepada administrasi. Sekarang ini masih sangat berat bagi terus terang harus saya akui, fokusnya itu lebih kepada compliance to regulation. Itu the default template yang ada sekarang. Mereka ketakutan kalau tidak compliance terhadap regulasi yang sangat banyak sekali menyita waktu dan tenaga. Nantinya kita akan mengubah itu. Nah, kalau Mbak Gaya tanya nanti dalam konteks ketika bukan itu satu ya, dan digabungkan dengan kurikulum, nah itu akan dahsyat. Jadi pertama kalau pemimpin sekolah itu adalah seorang leaders of learning dan chief innovation officer. Jadi dia yang akan menjadi penggerak bagaimana inovasi-inovasi apapun ya. Jadi asset based thinking. Jadi bukan ngelihat, waduh saya harus punya ini dulu baru bisa. Enggak. Dia bisa kemudian
secara kreatif, yang seperti yang dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri, dan mandiri, melihat bahwa bisa kok gitu dengan kondisi yang mungkin tidak sempurna, bisa dilakukan sebuah inovasi-inovasi yang ada di sekolahnya. Nah, tadi saya bilang dengan digabungkan dengan kurikulum, karena nanti di kurikulum yang baru salah satu arahnya adalah memang sebelumnya sudah ada kita project based learning, inquiry based learning gitu ya. Right. Namun yang sekarang ini by default 25% dari waktu yang ada itu dikhususkan untuk project based. Dan 25% ini artinya guru-guru bisa berkolaborasi. Jadi guru, apakah itu guru dari IPA, guru IPS, bahasa, matematika, membuat sebuah project yang kemudian dilakukan bersama-sama dengan tentunya dengan murid dan berhubungan dengan apa yang ada di dalam masyarakat sekitarnya gitu. Jadi misalnya apakah project sampah atau project tentang apa tadi misalnya yang pertanian gitu, gimana untuk menghasilkan sebuah bisnis coklat yang lebih menguntungkan atau biji coklat yang lebih baik gitu ya. Whatever the problem, jadi harus di-define dulu dong. Jadi project based kan dimulai dari defining the problem dulu. Lalu kemudian melihat apa hipotesisnya dan itu kemudian menjadi project. Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Tentunya kembali lagi ini bukan seperti kampus Merdeka tadi. Ini pasti banyak bingung-bingungnya. Kadang-kadang yang sering menjadi kendala itu Mbak Gea bukan hal yang ini ya, bukan hal yang substansial tapi tetap administratif misalnya, tapi mengganggu kalau regulasinya belum kita rubah. Kalau seandainya guru berkolaborasi dalam sebuah project base, lalu nanti jam mengajarnya jadi sedikit dong. Jadi ngitungnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berkolaborasi dalam sebuah project nih yang terintegrasi gitu ya, gurunya gabung gitu loh. Itu kan saya nggak ngajar mata pelajaran saya, nanti saya nggak bisa dihitung ngajar bahasa Indonesia dong. Saya dihitungin ngajar apa gitu. Sementara guru punya kewajiban mengajar secara regulasi 24 jam tatap muka. Terus kalau nggak 24 jam tatap muka dipenuhi, nanti tunjangan profesinya nggak bisa dicairkan gitu kan. Jadi lebih khawatirnya ke situ bukan ke sini. Ya, memang kembali lagi kita harus membuat secara pemerintah itu regulasinya harus disinkronkan sehingga ini bisa kita dikondisikan kondisinya itu sudah lebih fleksibel. Jadi kalau mau jam mengajar itu bisa nanti didefinisikan dengan lebih fleksibel sehingga guru-guru tidak khawatir lagi gitu. Nanti jam mengajarnya jadi hilang gitu. Relevansi nanti saya kalau belajar bahasa Indonesia kan harus begini-begini gitu. Nah, dia harus meredefinisi belajar bahasa Indonesia itu buat apa gitu. Apakah bukan yang sulit sama ini? Betul, apa atau hal yang esensial. Tadi ya, kayak filosofinya ujian nasional jadi kompetensi minimum dari MAPEL base kepada yang sudah kompetensi base. Nah, ini juga nanti tantangan berikutnya sesudah regulasi adalah mindset. Mindsetnya kalau mindsetnya masih seperti yang lama, kontennya nggak selesai nih gitu. Waduh, nanti murid saya nggak sepintar yang saya inginkan gitu. Kan ini demand-nya seperti ini. Nah, ini juga harus the next challenge adalah mindset. Yang sebenarnya itu yang the foundational ya by the way. Kalau mindset itu sudah berhasil kita taklukkan, is a cultural revolution Mbak Gea. Itu udah jadi terjadi revolusi kultural dalam ekosistem kita yang kemudian bisa membantu. Jadi project based ini yang dalam kurikulum nanti adalah sebuah cara yang dimana terjadi lintas disiplin dan kemudian lintas ekosistem di sekolah dan di masyarakat bisa saling ini dan bahkan juga kalau di vokasi malah itu lebih ini lagi lebih spesifik lagi. Industri itu harus masuk kalau dalam konteks di vokasi ya. Saya juga ngobrol juga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Mereka salah satu yang mereka ingin lakukan adalah membawa industri. Jadi the industri itu adalah ininya gitu, adalah yang bakal driving the curriculum, driving the instruction gitu. Karena ya apa yang relevan itu yang lebih tahu kan orang-orang yang di industri gitu. Jadi kita menghadiri itu sebagai user ya Pak. Betul. Jadi para anak-anak siswa-siswanya apapun juga di mahasiswanya itu langsung berhadapan dengan atau dapat akses terhadap apa yang paling relevan pada saat ini. Jadi
kita akan lebih dorong ke sana, bagaimana mendekatkan pada konteks yang nyata dan kolaborasi. Jadi nggak kan Mas Menteri sering bilang ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, banyak lagi bergerak kan. Salah satunya komunitas juga bergerak gitu. Jadi industri pun juga kita nggak bisa yang namanya ekosistem pendidikan Indonesia, the whole stakeholder harus bergerak bersama-sama. Bahkan siswa sendiri juga bergerak. Siswa sendiri juga nggak bisa untuk hanya pasif menerima dari semuanya. Mereka pun juga ada ownership dari perjalanan mereka gitu. Ini juga sebenarnya bagian dari pembangunan mindset baru itu kan ya Pak. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa berkontribusi terhadap pembelajaran mereka sendiri, terhadap kesuksesan di masa depan, bagaimana bisa membentuk dunia yang sebenarnya mereka inginkan gitu, dunia yang lebih bersih lingkungannya, lebih damai dan segala macam. Itu semuanya memang bergantung dari setiap sektor dan setiap masing-masing orang ya Pak. Itu semuanya memang berperan besar di situ. Dan menurut saya itu visi yang Bapak sebutkan tadi, plan dan rencana dari pemerintah itu memang sangat bagus sekali. Semoga bisa terjalankan, karena memang itu merupakan suatu mindset shift dan perubahan mindset yang sangat besar untuk Indonesia. Apalagi sekarang mungkin kita bisa membahas sedikit tentang personal assessment gitu dari setiap guru. Kan masih mungkin mereka masih mau nggak mau menitik beratkan kepada mungkin jawaban yang benar atau berapa jawaban dari pertanyaan yang anak-anak murid ini dapatkan dengan benar. Sedangkan mungkin harus ada lebih emphasis lagi di dalam effort atau kemauan. Nah itu memang shift yang mungkin guru-guru harus transisi dari apa yang mereka biasa lakukan pada saat mereka masih kecil, dan juga sekarang mereka sudah harus berubah mindset menjadi fasilitator, motivator. Itu memang suatu mind shift yang semoga dengan dukungan pemerintah dan juga sektor-sektor lain mereka bisa terus kembangkan itu ya Pak. Ya betul sekali. Ini dukungan dari semua pihak dan kita tidak punya waktu untuk menunggu misalnya kita investasi di pendidikan gurunya saja, lalu pendidikan gurunya kemudian kita harapkan gurunya bisa berubah 5 tahun lagi, kemudian bisa mengajar dengan benar 10 tahun lagi, dan lama banget gitu ya. Iya, kalau ada SDM di Indonesia yang bisa membantu dan bisa kemudian berpartisipasi dalam gerakan kita untuk mentransformasi pendidikan, ini kita sangat terbuka. Ini adalah gerakan gotong royong pendidikan. Karena itu kita sangat mendorong kontribusi dari sektor-sektor swasta, terutama sektor-sektor profesional yang sudah paham tentang ini dan bersedia memiliki passion untuk berkontribusi kepada bagaimana untuk apakah melatih, mengajarkan langsung kepada siswa-siswanya, dan mungkin juga kepada guru-gurunya, tentunya itu juga penting. Tapi mungkin bisa langsung kepada murid-muridnya gitu, sehingga generasi-generasi masa depan kita bisa langsung mendapatkan akses dari pemikiran-pemikiran, pelatihan-pelatihan yang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi tidak harus membatasi di pagar-pagar gitu. Karena kalau mau di pagar-pagar kayak gitu, itu lama sekali gitu. Kita butuh sebuah lompatan-lompatan, cara-cara yang mungkin tidak biasa, tapi bisa malah menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih cepat gitu. Nah ini yang kita inginkan, partisipasi dari berbagai macam sektor swasta, dan kami pada saat ini mungkin Bagia juga sudah dengar gitu bagaimana di Kemendikbud pada saat ini tuh ini bisa ide itu dan tim itu bisa dari mana saja gitu, selagi mereka punya komitmen, lalu kemudian memang punya kompetensi gitu, kita akan oke, ayo gitu, dan kita sinergikan dengan berbagai hal yang kita sedang lakukan. Jadi misalnya bagaimana teknologi gitu ya, teknologi kita cari nih siapa yang terbaik yang ada, karena platform teknologi yang kita pikirkan itu tuh platform teknologi yang super app ya, sebuah super app tuh yang bahkan untuk yang existing super app yang ada mau dari mana saja ya yang ada saat ini tuh mungkin kita beyond itu gitu, karena kompleksitas ekosistemnya itu luar biasa. Kita harus melayani hampir 50 juta murid,
3 jutaan guru gitu ya, dan orang tua bisa dikali lagi, muridnya dikali 2, itu yang tadi. Iya, betul. Itu luar biasa adalah stakeholder yang nanti harus ada di dalam si super app ini, dan yang lain, sektor-sektor yang lain juga ada di situ. Jadi kompleksitas antar kementerian juga gitu, yang dalam manajemen pendidikan itu juga kita ingin sebuah platform yang mudah digunakan tapi mencakup semua kompleksitas yang ada dengan baik gitu ya. Nah, ini membutuhkan talenta yang luar biasa, dan itu kita harus berkolaborasi, dan kami sangat senang sekali gitu, karena ternyata kita ini gotong royong itu betul-betul ini orang Indonesia loh, Mbak Gea. Itu menurut saya tuh selama ini kita sering lupa ya. Itu gerakan gotong royong itu luar biasa. Saya sering terkaget-kaget gitu dengan antusiasme gerakan kerelawanan dari banyak simpul-simpul di seluruh Indonesia gitu. Kadang-kadang mereka, bukan kadang-kadang ya, memang mereka berkontribusi karena itu adalah values yang mereka pegang gitu, yang mereka deep down in their heart, it's their values gitu. Selama ini mungkin tidak terlalu digerakkan atau terfasilitasi gitu, atau bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, kami coba untuk kita fokus ini ya untuk murid-murid Indonesia, untuk kemudian tumbuh kembang mereka secara holistik yang tadi saya sebutkan, fokus kepada foundational competencies gitu. Kalau kita gerakan ke sini sama-sama, mudah-mudahan itu jadi energi yang fokus sehingga bisa mendisrupsi dengan positif tentunya apa yang selama ini sudah kekakuan yang ada gitu. Termasuk mudah-mudahan, dan kami juga melihat sekali lagi tadi contoh guru-guru kita tuh wow, luar biasa bergeraknya, ternyata saya kaget lah ya. Tadi saya pikir nggak akan masif itu. Saya bilang ke staff saya, yuk kita by the end of this year 100.000 ya ininya yang ikut program guru belajar tadi, yang buat secara platform online untuk membantu emergency kurikulumnya bisa dilaksanakan. Ternyata dalam 10 hari. Wow, 10 hari udah nyampe ternyata. Kenapa? Padahal targetnya 1 tahun ya, Pak. Akhir tahun. 3 bulan lah, 3 bulan sampai akhir tahun. Akhir tahun. Jadi tadinya sampai akhir tahun, dan itu masing-masing direktorat itu langsung deg-degan, saya bilang kayak gitu kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata akselerasinya luar biasa. Artinya bergerak mereka, dan mereka juga saling mungkin juga secara tidak langsung udah ada komunitasnya, saling mengajak, yuk udah ada ini gitu, kita bisa belajar di sini supaya membantu dalam pelaksanaan kurikulum darurat. Ternyata ya itu terjadi gitu. Ya mudah-mudahan ini saya terus terang pada saat ini ngobrol sama Mbak Gea ini lagi momentumnya lagi positifnya banyak banget gitu. Hal-hal yang mengagetkan, yang membuat semakin yakin bahwa yang tadinya merupakan sebuah hal yang sering dikritik sebagai utopis, tapi ternyata itu sebuah hal yang menjadi kenyataan saat ini, dan mudah-mudahan seperti Mbak Gea bilang semakin kuat. Iya betul, Pak. Wah, ini memang benar-benar menjadi penyemangat sih, Pak, informasi-informasi seperti itu. Tentunya untuk para hadirin yang juga akan mendengarkan ini dalam webinar kami, pasti mereka juga semakin semangat, terutama yang para pendidik dan penggiat pendidikan juga, mereka pasti akan tentunya makin semangat lagi untuk berkontribusi, untuk memberikan ide, untuk menciptakan dunia pendidikan di Indonesia yang optimal gitu. Itu memang sesuatu. Jadi dari sisi Deloitte juga mungkin dari sisi generasi damai, kita bisa merasa kalau misalnya ide kita itu mungkin juga akan membantu di masa depan. So this is very very exciting. But I do have to retract back a little bit, just on our questions supaya we can just complete all of our questions. Sorry ya Pak, cuman memenuhi aja. Mungkin pertanyaan yang memang sempat disinggung oleh beberapa pihak sebelumnya itu terkait dengan hasil PISA nih Pak. So this is quite a critical conversation mungkin, karena kan memang Indonesia itu sudah berpartisipasi di tes PISA sejak tahun 2000 ya Pak, jadi udah sekitar 8 kali
berpartisipasi di tes PISA setiap 3 tahun, dan yang terakhir di tahun 2018 ya Pak. Dan memang hasil PISA itu menunjukkan kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains anak-anak bangsa itu memang paling rendah di ASEAN, dan mungkin at the lower scoring untuk dibandingkan dengan partisipan PISA tes lainnya. Nah, menurut Bapak ini mungkin di kedepannya sebenarnya plannya itu seperti apa sih Pak, khususnya untuk menggerakkan guru biar dapat menanggulangi isu literasi di Indonesia ini, di literasi anak-anak kami gitu. Ya, terima kasih Mbak Gea. Pertama, tadi kan sudah saya sampaikan tentang fokus utamanya itu adalah kepada foundational competencies tadi, yaitu literasi, numeracy, dan karakter. Jadi dengan adanya sebuah orientasi yang baru atau tujuan yang baru gitu ya, assessment kompetensi minimum ini mengubah mindset yang lama yang fokusnya kepada UN. Yang sering kita dengar sebelumnya itu mau belajar kayak gimana aja, pokoknya yang penting nanti ujung-ujungnya sekolah akan mendrive murid-muridnya di drill, bimbel yang sangat intensif, sangat luar biasa intensifnya itu ke arah bisa menjawab soal-soal UN dengan cepat dan dengan benar gitu ya. Nah, dengan sekarang UN-nya digantikan dengan assessment kompetensi minimum, ini sebenarnya menimbulkan kegamangan, Mbak Gea. Gamang karena biasanya pokoknya ujungnya itu adalah gimana skor UN-nya bagus. Nah, UN-nya udah dicabut nih. Terus diganti dengan assessment kompetensi minimum. Yang lucunya adalah sebenarnya ini kan tidak perlu ada kemarin tuh yang forward ke saya, ini ada bimbel untuk AKM gitu. Jadi dengan mindset UN, mereka akan lakukan bimbel untuk AKM. Sebenarnya kan nggak perlu ada bimbel, dan nggak ada bimbel sama sekali kan. Dan memang yang tadi Mbak Gea bilang, fokusnya adalah di proses yang kita lakukan di dalam sekolah gitu ya. Nah, dengan orientasi dicabut ini, menurut saya salah satunya akan menjadi hal yang lebih rileks, nggak fokus kepada drilling lagi, tapi mencoba untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Pelatihan guru tentunya penting di sini, yang pijak kepada literasi. Dan literasi ini, Mbak Gea, kita harus mengakui bahwa expertise kita di literasi ini sangat lemah. Dan kadang-kadang literasi itu didefinisikan simply seperti kayak membaca ya Pak. Gitu ya, terus kemudian membangun perpustakaan, dan itu iya gitu ya, tapi literasi yang dimaksud dalam konteks saat ini adalah multi-literacies. Jadi ada kemajemukan dalam literasi, dan fokus utamanya itu adalah tentang constructing the meaning construction. Pembentukan makna yang bisa terjadi di lintas bidang disiplin, dan pembentukan makna yang secara multimodalities dengan bentuk moda yang berbeda-beda. Ada yang moda teks, ada yang moda visual, dan moda audio, dan lain sebagainya. Paradigma literasi seperti ini masih sangat minim di Indonesia. Karena itu kita perlu untuk menguatkan ekosistem literasi, dan terutama program-program literasi yang betul-betul dari ilmu yang betul-betul solid gitu, dan yang terkini gitu, sehingga tidak sekedar untuk gerakan membaca gitu ya. Karena yang lebih penting adalah bukan membacanya, tapi pembentukan makna, how you construct the meaning, how you receive the meaning. Jadi meaning itu juga diproses dengan semua pemaknaan dari identitas, ya kan, dari sosial budaya, dan sebagainya. Itu banyak sekali ya kalau kita melihat literasi dalam konteks yang seperti itu. Dan kita perlu bekerja sama, dan saat ini gerakan literasi sekolah misalnya, dan dari Badan Bahasa di Kemendikbud, kami sudah berdiskusi untuk bagaimana untuk menghadirkan ini untuk pelatihan guru. Pendidikan guru juga salah satunya. Jadi bukan hanya guru-guru yang existing, tapi calon-calon guru. Sehingga mereka bisa memahami, at least punya fondasi bagaimana sih sebenarnya literasi dalam konteks, dan bagaimana mereka pun juga jadi lebih skillful gitu dalam how to construct meaning and produce meaning.
Karena yang jadi utamanya itu sebenarnya dalam literasi yang sekarang itu adalah meaning construction. Jadi bukan sekedar bisa membaca. Kalau bisa membaca, by the way kan kita udah jagoan ya. Kita mungkin udah 95% lebih tingkat Iya, betul. iya kan. Sedangkan yang maknanya itu kalau dilihat dipisah nggak sebanding antara yang sudah bisa baca tulis 95% lebih, tapi begitu dites PISA kok yang hampir 90% itu sitting in the yang level 1 kan, dari ada 6 level yang ada. Kemampuan kita masih terpaku di level-level yang paling rendah ini. Kalau ada yang agak bagus ya di 2, tapi yang 3 ke 4 tuh udah sangat tipis sekali, atau mungkin saya nggak yakin ada di 5 dan 6 juga ya. Dan ini perlu kita dorong. Tetap menurut saya harus difasilitasi secara sistem, tapi keahlian itu perlu kita perkuat. Karena kalau tidak ya kita akan melakukan pelatihan literasi atau cara-cara yang sebenarnya tidak menggerakkan kita ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ini pertama ya itu ahli-ahli yang ada sekarang kita lagi gandeng supaya bisa membuat program-program yang bagus. Seperti yang di kurikulum darurat kemarin tuh ada modul SD-nya. Itu modul SD itu Mbak Gea itu yang ditekankan tuh literasi, numerasi, dan karakter, dan kita betul-betul hire yang pakar-pakar literasi yang baik gitu ya, yang ngerti gitu. Sehingga itu bisa itulah yang salah satu contoh yang bisa menjadikan lebih. Tapi kemudian apakah guru kemudian bisa? Nah, ini the next question yang perlu kita tangani bersama-sama. Pendidikan guru salah satu tadi yang saya sebutkan. Menurut saya bisa, Pak. Calon guru. Bisa ya, Mbak Gea, apa idenya, ada ide nggak? Iya, jadi sebenarnya salah satu dari program yang peluncuran generasi mengajar itu kami mencoba untuk mengemas tips-tips praktis yang bisa diterapkan oleh guru di kelas yang mencetuskan pemikiran kritis dan berinteraksi dengan informasi secara bermakna itu, Pak. Nanti mungkin Bapak juga bisa menjadi bagian dan mendaftar di program uji coba ini, the pilot program. Tapi ya sebenarnya kami memberikan tips-tips simple sih, Pak, yang mereka bisa langsung terapkan immediately di dalam kelas. Pertanyaan apa saja sih yang sebenarnya bisa membangun rasa ingin tahu di anak-anak, dan kira-kira pertanyaan yang bisa membuat anak-anak berpikir lebih dalam tuh seperti apa. Jadi itu just example questions atau contoh-contoh pertanyaan yang guru-guru bisa langsung terapkan di kelas, dan mungkin dari situ mereka semakin berlatih juga menanyakan pertanyaan, dan semakin mereka sering bertanya, semakin juga keterampilan membangun literasi itu akan terjadi gitu, Pak. Jadi itu salah satu ide dari kami sih, Pak. Nanti Bapak bisa coba lihat juga. Ini di package-nya atau dikemasnya itu dalam bite size program yang mungkin bukan seminar atau webinar yang agak lama, tapi memang paketnya hanya 3-4 menit saja. Jadi lebih kayak hacks, I guess, classroom hacks that they can try to apply. Dan ini harusnya berkomplement ya, Pak, jadi complementary dengan program yang ada memang mungkin dari pemerintah atau program literasi lain. Jadi itu harusnya digabungkan, dan semoga itu bisa menguatkan kompetensi guru juga dalam membangun literasi siswa. So that's our hope. Kayaknya Mbak itu harus digabung sama kampus mengajar, karena ada kita sedang menyusun ini tim di kampus mengajar yang fokusnya itu salah satunya adalah untuk literasi, dan dengan pelatihan yang simple namun bisa memiliki daya ungkit yang besar. Mereka ini mahasiswa-mahasiswa dari berbagai penjuru pelosok yang ada di Indonesia yang sedang kita koordinasikan ini akan masuk ke dalam sekolah-sekolah, dan mungkin tentu modanya ada yang moda tetap daring atau luring ya, tergantung daerahnya. Namun sifatnya seperti tadi, seperti yang sifatnya bukan untuk the main ininya, tapi sebagai supporting yang bisa memberikan
penguatan dalam konteks literasinya. Saya rasa mungkin nanti bisa ini ya, saya nanti bisa ngobrol lebih lanjut dan saya hubungkan dengan tim yang kampus mengajar itu, karena mereka sudah bergerak cukup ini juga, sudah matang juga, mungkin bisa berkolaborasi nantinya saling menguatkan. Wah, itu ya kami akan pastinya sangat senang sekali nih Pak. I'm lost for words. I'm too excited. Jadi semoga nanti bisa dilanjutkan lagi ya Pak. Yeah, actually, we have one more question, and I think we can wrap it up because you are a very excellent source. udah nggak perlu dipancing lagi, bapak udah memang pakar di dunia pendidikan ini. Mungkin pertanyaan terakhir ini cuman terkait dengan balik lagi konsep literasi itu yang bapak sebut tadi sebelumnya, kan memang itu terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan informasi secara bermakna. Jadi lebih dari hanya membaca, tapi benar-benar menganalisa, mengevaluasi, dan tentunya mengkonstruksi informasi baru dari apa yang menghubungkan informasi baru dengan apa yang kita sudah miliki sebelumnya, dan mengkonstruksi informasi yang lebih baru lagi. Nah, dari itu ternyata ada survei PIAAC ya Pak, yang juga dilaksanakan oleh OECD, itu survei terhadap masyarakat orang dewasa di Indonesia, yang telah menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat literasi orang dewasa pun antara umur 16 tahun sampai 62 tahun itu memang kami berada di tingkat yang sebanding dengan anak SMP mungkin di Skandinavia dan di Eropa Utara. Nah, ini mungkin juga menekankan seberapa pentingnya setiap sektor itu juga bertindak ya Pak terhadap kepentingan literasi ini atau pembangunan literasi ini. Ini tidak hanya bisa kita tekankan untuk anak-anak, tapi juga masyarakat luas itu juga harus bisa terbangun ya Pak, ini kompetensinya. Nah, kalau misalnya seperti itu, penekanannya artinya terhadap guru tuh seperti apa Pak? Karena kan mereka juga masuk ke kategori populasi masyarakat orang dewasa. Nah, tentunya tadi Bapak sempat singgung terkait dengan pelatihan yang akan mendukung guru untuk membangun tingkat literasi mereka sendiri juga. Kira-kira fasilitas seperti apa lagi Pak yang memang sedang di-envision atau sedang dibayangkan oleh pemerintah untuk membangun ini? Ya, kalau guru itu kembali lagi kita harus menciptakan ekosistem belajar untuk guru-guru itu. Dan embedded di situ adalah paradigma literasi. Jadi it's not about literacy per se, tapi bagaimana kita memfasilitasi dari pelatihan-pelatihan itu yang menghadirkan elemen-elemen dari critical thinking atau kemudian how to produce meaning gitu ya. That's the literacy across content areas. Jadi literasi di berbagai macam konten yang bisa dihadirkan di pelatihan mana saja. Jadi the questioning strategies atau kemudian like how you facilitate like discussion and etc. Itu modeling itu juga harus hadir di pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Namun di sini tentu perlu change agents. Kita sangat menekankan pada saat ini pentingnya the leadership buat dalam ekosistem pendidikan kita, karena leadership matters, dan dalam konstruksi sosio-kultural di Indonesia itu lebih kuat lagi. Jadi kalau leadernya itu bagus, kalau kita lihat ya dalam konteks sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya pimpinannya keren-keren, tapi begitu pimpinannya itu dipindahkan itu biasanya akan membawa dampak kepada sekolahnya itu agak ini lagi gitu, biasa lagi gitu. Nah, karena itu, ketika kita memiliki kepala sekolah atau para jajaran pemimpin sekolah, bahkan juga pengawas sekolah, itu adalah instructional leaders yang bisa fokus kepada pembelajaran dan termasuk aspek literasi di situ. Mereka akan menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lain. Sehingga sebenarnya pelatihan, peningkatan kompetensi itu tidaklah harus kemana-mana, bisa berbasis sekolah. It's a school-based. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah di luar negeri yang keren-keren itu, yang sistem pendidikannya sudah bagus, itu komunitas belajar di sekolahnya itu luar biasa.
dan mereka yang sebenarnya jadi fondasi. Jadi bukan berarti mereka nggak keluar iya gitu, tapi yang utama dan terutama itu adalah di dalam sekolah itu sendiri. Dan ini akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika komunitas belajar para guru itu di sekolah atau school based yang di mentori atau di coach oleh si kepala sekolah atau pengawas sekolah, mereka yang mendiskusikan hal-hal yang relevan dengan konteks mereka di sekolah mereka. Jadi langsung mengadres masalah-masalah belajar murid yang mereka hadapi atau kesulitan mereka dalam mengajarkan murid yang mereka hadapi di sekolah, sehingga relevansinya akan jauh lebih meningkat. Inilah yang kita harapkan. Karena kalau seringkali kalau pelatihan-pelatihan itu dilakukan di luar konteks sekolah mereka atau di sebuah tempat yang lain, itu akan distance dari konteks yang ada di sekolah mereka, dan mereka pun juga akhirnya harus lihat dengan peserta lain gitu, mencoba untuk mengkontekstualisasikan dengan mereka. Tapi kalau itu school based, itu mau nggak mau mereka akan membicarakan sesuai dengan konteks yang mereka hadapi di sekolah mereka, sehingga dampak terhadap pembelajaran murid itu akan jauh lebih cepat, lebih relevan. Jadi nggak nunggu lama-lama juga, dan dinamika belajarnya itu juga bisa lebih cepat. Nggak harus ada anggaran untuk pergi kemana dulu, bisa di sekolah langsung. Jadi langsung di sekolah mereka udah membentuk komunitas belajar dengan konten ada di mana-mana, coachnya itu si leadernya, kepala sekolahnya yang menjadi fasilitator, dan mereka bisa langsung melakukan itu dengan lebih rutin dan lebih relevan. Ini yang saat ini this kind of leadership yang ingin kita dorong. Ini yang namanya guru penggerak ya. Kalau Mbak Gea sering dengar kata-kata guru penggerak, tapi guru penggerak ada sebuah gerakan, kalau kita ada guru penggerak sebagai sebuah program. Nah, program guru penggerak ini untuk mendorong terciptanya leaders yang seperti itu, instructional leadership yang kita ingin tekankan, sehingga fokusnya kepada pembelajaran murid dan termasuk aspek-aspek yang utama tadi yang kita sudah tekankan untuk asesmen kompetensi minimum, yaitu literacy, numeracy, dan karakter. Wah, menarik sekali Pak. Ini benar-benar mungkin kalau misalnya ini dibahas bisa tidak ada ujungnya ya Pak, karena ini memang topik yang sangat besar dan menarik sekali. Tapi untuk hari ini dan untuk acara puncak hari ini sebenarnya memang sudah cukup, dan penjelasan Pak Iwan itu komprehensif sekali, dan semoga ini bisa menginspirasi seluruh para hadirin yang akan hadir di webinar, dan tentunya menyemangati mereka, terutama para pendidik dan penggerak di institusi pendidikan, untuk lebih berkontribusi lagi, untuk lebih berinovasi lagi, berkolaborasi, dan to really make change, untuk membantu membuat perubahan yang betul-betul nyata. So mungkin dengan ini saya bisa menutup acara secara formal. Saya on behalf of Deloitte, atas nama Deloitte dan Generasi Damai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan atas informasinya yang sangat inspiratif juga, dan semoga semoga pesan-pesan mutiara itu semuanya bisa diambil dan dicerna oleh para hadirin sekalian. Halo semuanya, terima kasih masih tetap bersama kami. Sekarang kami masih ada di puncak acara dan kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Eni Indria, merupakan COO, Chief Operating Officer dari Deloitte Indonesia, sekaligus merangkap HR and Talent Leader dari Deloitte Indonesia. Hai Ibu, apa kabar? Welcome Bu Eni, nice to see you. Terima kasih. Pertama-tama terkait dengan keterlibatan dan juga peran perusahaan ya dalam menyiapkan atau mempersiapkan generasi masa depan menghadapi revolusi industri 4.0. Saya ingin menanyakan rencana apa sih yang dimiliki Deloitte sebagai salah satu perusahaan profesional global ya Bu ya. Terkait dengan sumber daya manusia yang sebenarnya sekarang utamanya itu dari generasi milenial atau bahkan generation Z. Jadi ini apa ya peran Deloitte atau misi visi Deloitte dalam mengembangkan generasi ini atas keterampilan mereka yang diperlukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Oke, terima kasih Gea.
Topiknya menarik banget nih ya. Iya. Dalam hal ini, Deloitte memiliki komitmen yang mendukung dalam artian mendukung pertumbuhan dan pembelajaran bagi setiap individual tenaga profesional kita. Ya. Komitmen ini didukung dengan pemberdayaan sumber daya yang berkelanjutan di setiap generasi. Nah, termasuk di sini Generation C yang tadi disebutkan atau kita sebut pre-millennial dan milenial itu sendiri. Generasi ini populasinya cukup signifikan ya, majority. Dan generasi ini memerlukan fleksibilitas kerja yang tinggi, lingkungan, dan inklusif. Hal ini untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan dalam berproduksi atau berproduktivitas itu sendiri. Jadi lumayan challenging buat kita nih yang bukan termasuk milenial dan pre-milenial. Deloitte memberikan wadah bagi seluruh tenaga profesional kita untuk dapat mencapai work-life balance. Pertanyaannya sekarang mengapa gitu? Hal ini untuk mencapai keseimbangan di dalam kehidupan kerja maupun sosial. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi, emang harus begitu gitu ya? Ya, itu harus karena kita refer yang tadi ya. Mereka menuntut fleksibilitas yang tinggi, lingkungan dan fleksibilitas kerjanya. Hal ini menunjang tenaga kerja kita supaya mereka mempunyai waktu. Kalau work-life balance tercapai, mereka punya waktu untuk dapat mengasah kemampuannya sehingga mereka dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Nah, salah satunya yang kita diskusikan hari ini adalah perubahan yang sedang terjadi dan kita alami. Hal ini adalah proses revolusi industri 4.0. Begitu Mbak Gea. Iya. Aduh Bu, ya Kak, saya setuju sekali dengan konsep work-life balance itu dalam mengembangkan kemapanan suatu seseorang bahkan seluruh generasi dalam mereka juga mengasah keterampilan mereka ya Bu dalam hal lain, dalam isu sosial, mental health, dan itu memang semua sebenarnya butuh waktu yang memang harus diakui itu tidak bisa semuanya dilaksanakan di lingkungan kerja ya Bu ya. Jadi itu memang sesuatu kesadaran dari perusahaan-perusahaan lain juga yang perlu diterapkan bahwa memang generasi milenial itu tidak bisa dipekerjakan seperti zaman-zaman dulu ya Bu yang mungkin 24 hours lembur zaman terus saya dan segala dulu. macam. Oh iya ya Bu. Hal tersebut Bu, hal apa yang dapat dilakukan oleh industri atau dunia bisnis dan institusi pendukung lainnya tentunya dalam membantu mempersiapkan generasi masa depan menghadapi revolusi 4.0 ini. Jadi fasilitas pendukung apalagi ya Bu yang kira-kira bisa dilakukan oleh industri bisnis dan perusahaan lainnya dalam membantu generasi milenial ini mempersiapkan dirinya menghadapi revolusi 4.0. Ya, terima kasih. Untuk hal ini kita udah nggak bisa untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 seluruh industri ini ya, baik perusahaan maupun institusi harus udah nggak ada kesempatan untuk memilih lagi, tetapi ini benar-benar mandatori harus melakukan pengembangan kepemimpinan di semua level. Perusahaan tentunya membutuhkan pimpinan yang memiliki keterampilan untuk berpikir secara kritis dan dinamis dalam melakukan pengambilan keputusan. Ini balik lagi yang kita hadapin tuh mayoritas adalah pre-milenial dan milenial, dan mereka harapannya tinggi banget, kritis, dinamis. Perusahaan juga diharapkan dapat menyediakan sarana. Jadi selain pemimpin yang kritis dan dinamis, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan sarana
untuk memperoleh serta membagikan pengetahuan antar tenaga kerja itu. Jadi ini di sini ya, selalu kita harus berpikir ada chance untuk mereka untuk berbagi informasi. Karena memang revolusi industri 4.0, kecepatan informasi itu yang sangat signifikan dibandingkan industri sebelumnya. Sehingga pengetahuan yang terintegrasi dan diperoleh secara komprehensif karena berbagi dan bertukar pikiran, brainstorming dengan temannya diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja di dalam perusahaan itu sendiri atau institusi itu sendiri. Begitu Mbak Kia. Iya Bu, itu menarik sekali ya. Jadi artinya memang sekarang dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, memang perusahaan itu sudah harus berubah mind shift dalam sisi kepemimpinan, dan mereka juga harus terbuka ya Bu, kalau misalnya kontribusi itu bisa berasal dari mana saja, brainstorming dan ide itu juga bisa berasal dari mana saja, dan memang dunia sekarang sedang melatih generasi masa depan untuk lebih taking charge atau bertanggung jawab atas masa depan mereka. Jadi mereka juga harus punya sense of agency, mereka harus berani menyuarakan opini mereka. Jadi memang harus ada penyelarasan ya Bu, dari sisi apa yang diharapkan generasi masa depan sama apa kepemimpinan yang ada di ada di perusahaan sekarang gitu ya Bu. Iya. Dan bahkan ya mereka juga sempat, saya waktu ketemu dengan manajer atau profesional kita di kantor ngobrol, mereka sempat melontarkan pertanyaan yang saya rasa bagus banget. Bu, selama ini yang dipelajarin how to handle us, pre-millennial dan millennial. Kok nggak ada training atau sharing dari yang bukan millennial dan bukan pre-millennial, how to handle them. Itu good input, karena benar juga. Kalau kita maksudnya perbedaan generasi sangat signifikan. Jadi kalau kita belajar menghadapi mereka, mereka juga pengennya belajar menghadapi kita, sehingga two-way communication itu betul-betul menggerakkan perkembangan pemikiran dan produktivitas mereka. Oke, jadi memang peran perusahaan itu ya mereka harus menyadari bahwa memang ada intergenerational gap, dan itu memang harus diisi dengan keterbukaan dan juga mungkin pandangan yang lebih luas terkait persiapan seluruh bangsa dan generasi masa depan menghadapi revolusi industri 4.0 ya Bu. Kalau begitu, ini yang menarik buat saya terkait dengan pandemi yang terjadi sekarang Bu. Ini kan memang tiba-tiba kami semua dihadapi dengan tantangan yang luar biasa, dan perusahaan langsung harus merubah istilahnya banyak dari operasional mereka secara langsung dan secara nyata, dan sekarang juga tanpa ada tunggu-tunggu lagi gitu. Kalau misalnya dari sisi pandemi ini, hal apa saja yang bisa dipelajari oleh perusahaan atau industri bisnis secara keseluruhan yang bisa mereka terapkan terkait dengan persiapan menghadapi revolusi industri 4.0 ini, Bu? Ya, very good question. Karena setiap kali kita diskusi tentang pandemi COVID-19, yang dibahas adalah kesedihan gitu ya, kesengsaraan yang diakibatkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah mendorong perubahan sosial maupun organisasi secara signifikan. Mau nggak mau harus mau. Hal ini membuat perusahaan mengambil langkah untuk merancang masa depan pekerjaan serta membangun pemberdayaan tenaga kerja itu sendiri ya. Karena kalau kita ngomong masa depan, apa yang akan terjadi, dan kita harus menyiapkan tenaga kerja yang ada. Nah, berdasarkan survei kami dari Deloitte Global Human Capital Trends untuk tahun 2020, itu menyebutkan bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini dapat menghadirkan peluang. Jadi bukan hanya kesedihan
ya, ada peluang bagi perusahaan untuk membangun koneksi lebih tinggi antar manusia dan teknologi itu sendiri yang kemarin-kemarin kita teknologi selalu melengkapi, tetapi ini justru dibangun koneksi yang lebih tinggi yang dapat memupuk pertumbuhan inovasi di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau kita ngomong masa depan, ini yang kita siapkan. Ya, seperti yang telah disampaikan dalam latar belakang dari program ini ya, Mbak Dea, program yang bagus sekali adalah program generasi mengajar. Terima kasih Mbak Dea, ide yang brilian banget. Perusahaan juga harus mengembangkan penggunaan teknologi sebagai strategi augmentasi atau kolaborasi, ya. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya menggunakan teknologi untuk efisiensi, merampingkan biaya operasional, tetapi juga menciptakan nilai pada akhirnya memberikan makna bagi kita semua atau tenaga kerja secara keseluruhan. Begitu, Mbak Gia. Aduh, setuju banget ya Bu. Memang itu sesuatu pemikiran yang menurut saya setiap perusahaan di Indonesia itu sekarang memang sudah harus menganut pemikiran itu, karena ya memang kolaborasi itu adalah kunci dari inovasi. Kita memang harus bertukar pikiran dan setiap perusahaan itu ya kalau misalnya memang menghadapi pandemi sekarang harus melihatnya sebagai peluang ya Bu, untuk mengedepankan bisnis mereka dan juga mengedepankan bagaimana cara mereka mempersiapkan di setelah pandemi ini atau post pandemi ini. Iya. Ini yang kita kenal di Deloitte dengan new way of working in the new normal. New way of working in the new normal. Iya. Saya suka itu, iya. Semoga semua para hadirin menikmati acara hari ini dan menurut saya itu input dari Bu Eni Indria sangat bermakna dan memang tentu menekankan kepentingan dari kolaborasi antara perusahaan, industri bisnis dan juga sektor-sektor pendidikan lainnya dalam mengembangkan kesiapan generasi masa depan menghadapi revolusi industri 4.0. Yang bisa saya rangkum dari seluruh perbincangan dengan Pak Iwan dan juga dengan Bu Eni, memang ini tanggung jawab kita semua untuk mempersiapkan generasi masa depan menghadapi revolusi 4.0. Kita harus menghadapinya dengan pemikiran yang terbuka, harus mengedepankan kolaborasi, komunikasi, dan ya itu intergenerational gap-nya memang harus diisi. Thank you so much Bu Eni atas partisipasinya hari ini. Sangat-sangat bermakna. Semoga bermanfaat buat semua pendengar dan hadirin di acara hari ini. Jadi mungkin kami bisa tutup acaranya. So thank you so much. Terima kasih. Sama-sama. Tentu kita semua setuju bahwa gerakan ini bisa berdampak bagi masa depan para guru dan pelajar di Indonesia. Kita semua bisa berkontribusi dengan mendaftar pada program pilot ini dan mengisi survei yang tertera pada layar berikut. Demikian akhir dari acara pada hari ini. Kita semua pasti berbangga hati dengan misi mulia dari organisasi ini, yaitu untuk memberdayakan guru, menginspirasi generasi, dan memajukan bangsa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pakar yang telah hadir dalam panel diskusi, kepada dia sebagai moderator, Bapak dan Ibu guru, serta semua tim yang memungkinkan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Sekian dari kami, saya Gewak Pramana, ucapkan undur diri dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Terima kasih.